nonton secara ibadah, secara live streaming, tentunya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini beribadah bersama. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih juga nanti kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terlebih lagi kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, disertai dengan pengurapan. Kiranya setiap pengurapan, setiap perjamuan kudus membuat kita dipulihkan, diberkati, disembuhkan, bahkan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Glory dari glory, hidup dan glory untuk glory. Terima kasih Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Nanti saudara kasih yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu Bapa. Maka biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau datang Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan bisa apa-apa Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan menuntun langkah kami akan menjadi pemenang Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh berkarya dengan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahannya kami boleh mengakhirinya. Engkau yang memimpin menyertai kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Biarlah kiranya kami boleh bergelora, bergairah dalam memuji-muji, memuliakan nama-Mu Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh tahir, kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Sehingga setiap kami, baik setiap para pelayan pada hari ini, bahkan terlebih umat Tuhan yang datang di hadirat-Mu, kami boleh pulang dan membawa berkat-berkat Tuhan, membawa damai dan sukacita dalam hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami siap memuji-muji Engkau Bapa. Kami siap bersorak bagi-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Karena kami percaya Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes, amin. Engkaulah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Alam semesta Kemuliaan
ditempatkan, di mana kami berada, menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. terjadi. Saat kami berada dimanapun dan kemanapun kami akan pergi. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun langkah, meskipun Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kuat bersamamu Tuhan, rintangan menghadapi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih nanti juga kita akan menyambut tubuh dan darah terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan. Kita tinggalkan segala beban, masalah, dan persoalan yang ada. Kita bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar pengorbanannya bagi kita semua. Dia yang memberikan harapan di dalam kita kesesakan. Begitu agung perbuatannya. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi penebus hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau mengorbankan hidup
pesan-pesanmu, sampaikan isi hatimu ya Bapa. Kami siap membuka hati kami. Kami boleh merebarabasi. Kami boleh dengar firman-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Terlebih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu penuh keterbatasan Tuhan, namun aku punya Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tuhan yang melawat, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjamah setiap kami di tempat ini. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Ambil alih Bapa, ambil alih. Ambil alih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Roh-Mu Tuhan yang hidup, yang ada di dalam kami Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu Yesus. Glory haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati, angkat tangannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhanku dahsyat, amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Wow, luar biasa. Saya merasakan hadirat Allah di tempat ini. Saudara, luar biasa. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dimana pada sore hari ini saudara, satu hal yang Tuhan rindukan di dalam hidup saudara dan saya, dimana Tuhan katakan di akhir-akhir zaman ini, mari anak-anak Tuhan, kita mau menguatkan iman kita. Kita mau semakin menguatkan iman kita. Sebab kita percaya hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang 11. Biarlah hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita, imanmu tidak menjadi lemah. Ada amin? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita membaca bersama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama 2, 3. Karena iman ya, Sarah beroleh kekuatan ya untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yang memberikan janji itu setia. Karena ia yang memberikan janji itu setia. Dahsyat saudara. Di mana firman Tuhan katakan, imanmu tidak menjadi lemah. Saya beri judul hari ini. Katakan sama-sama yuk, imanku tidak akan menjadi lemah. Karena aku percaya, aku beriman di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, karena iman, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Allah katakan, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan di hati Allah. Amin. Jadi oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Karena saya percaya saudara, hidup saudara dan saya di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan saudara, tapi hidup saudara karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Itulah janji Tuhan di dalam hidup saudara. Karena iman Abraham dan Sarah memperoleh kekuatan. Luar biasa ayat ini saudara. Karena iman Abraham dan Sarah, dia memperoleh satu kekuatan yang baru. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang gini, Abraham, tahun depan kau punya anak, punya keturunan. Luar biasa.
Saat Tuhan katakan, Abraham, tahun depan kamu punya keturunan, akan beranak cucu. Waktu itu firman Tuhan katakan apa di sini? Abraham usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu Tuhan yang berbicara pada Abraham. Dia menaruh kepercayaan pada Tuhan. Saudara, artinya begini saudara, di dalam setiap kita harus punya dasar untuk percaya. Usia Abraham bersama Sarah ketika Tuhan berbicara udah tua saudara. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, Sarah itu sudah haidnya sudah menopause ya, kalau hari-hari ini kita tahu, dimana tidak mungkin Sarah itu untuk punya anak. Ketika Sarah mendengar Tuhan bilang, Abraham, Sarah, tahun depan engkau akan punya anak. Kondisi mereka yang sudah tua, sudah lewat, itu sudah tua, saudara. Sarah ketawa. Di dalam hatinya ketika mendengar suara Tuhan, Sarah, engkau akan punya anak. Dia tertawa di dalam hatinya. Kenapa saudara dia tertawa? Karena Sarah sudah mati haid. Gak mungkin dia hamil. Umurnya juga sudah tua, sudah lewat. Ini saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan berkata, Abraham, percaya engkau akan punya anak. Pada saat itu juga Abraham dan Sarah tersenyum saudara. Mana mungkin setua ini saya punya anak. Tidak mungkin, umur saya sudah lewat. Luar biasa. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang-orang yang hatinya kehilangan pengharapan. Dengar baik-baik saudara di tempat ini. Abraham punya dasar, di mana dia punya dasar iman yang begitu kokoh, punya dasar iman yang begitu kuat. Abraham percaya sekalipun umurnya sudah tua, Sarah boleh tertawa ketika Tuhan berkata engkau akan mengandung, engkau akan punya anak. Tapi Abraham penuh harap kepada Tuhan. Dia percaya dengan iman, apa yang diperkatakan Tuhan itu pasti jadi. Dia tahu itu janji Allah buat Abraham, buat Ishak. Dia menguatkan imannya. Abraham walaupun dia merasa, aduh gak mungkin Tuhan, umurku sudah tua, gak mungkin istriku melahirkan karena sudah mati haid. Tapi saat ini saudara, Abraham tetap menguatkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap berharap, dia percaya kalau secara logika memang tidak mungkin Tuhan. Namun satu hal, Abraham punya iman yang luar biasa. Abraham tetap percaya bahwa ketika Tuhan yang berbicara memberikan janji kepada Abraham adalah Tuhan yang setia. Amin. Seringkali di dalam kehidupan saudara dan saya, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena saudara, seringkali kita percaya kalau kita melihat dulu baru percaya. Kalau kita nggak melihat, kita nggak percaya. Bukti dulu baru saya mau percaya. Tidak, anak-anak Tuhan. Mari, saya sangat terberkati dengan ayat ini saudara. Saat Abraham, ketika dia tidak punya harapan di dalam hidupnya, dia percaya dia punya Tuhan yang dahsyat. Katakan kiri kananmu, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang berkuasa, Yesus yang selalu memberi janji, selalu ditepati buat saudara dan saya yang percaya. Amin. Amin. Katakan sama-sama. Kita tadi sudah nyanyi semangat banget. Allahku dahsyat berkuasa. Hari ini taruh di dalam hati kita. Yuk sama-sama mau katakan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Amin. Abraham pegang janji Tuhan di dalam hidupnya. Abraham pegang janji Tuhan,
yang dia sembah, Allah yang tidak suka mengingkar janjinya. Amin. Siapa yang percaya di tempat ini angkat tangannya. Kita punya Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji, pasti Tuhan genapi. Ada amin? Makanya jangan lemah iman kita, jangan goyah. Kita mau tetap melihat Tuhan yang memberi janji itu, kata firman Tuhan, ialah Allah yang setia. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh karena iman, Abraham punya keturunan nggak? Punya keturunan nggak? Punya nggak? Kita keturunan Abraham. Puji nama Tuhan. Ia percaya, ia mengerti, dan ia menyadari di dalam hidupnya ada rencana Tuhan. Ketika Tuhan memberi janji buat Abraham, dia percaya rencana Tuhan di dalam hidup Abraham itu tidak pernah gagal. Amin. Saya percaya rencana Tuhan di dalam hidupmu tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Saya yang percaya ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati dalam hidupmu hari ini. Apapun beban masalah persekolahan, dalam pergumulan dalam hidupmu, pegang iman di dalam Yesus. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dialah Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita. Nyawanya saja Tuhan berikan. Apalagi masalah pergumulan dalam hidupmu, pasti Tuhan jawab. Tuhan beri kemenangan. Hari ini saudara dengar baik-baik. Kalau Abraham menaruh harap terus kepada Tuhan, padahal Abraham gak mungkin, saya punya anak, saya sudah lewat, saya sudah tua, istri saya juga udah mati head. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Hari ini dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan melihat kepada diri kita sendiri. Jangan melihat kepada masalah yang sedang saudara hadapi. Jangan melihat kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Jangan melihat dengan keadaan yang sedang saudara hadapi. Mari hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun kondisimu hari ini, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Jangan lemah. Kuatkan, teguhkan imanmu. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Yesus yang setia, yang selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia peduli. Dia mengasihi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sebab itu anak-anak Tuhan, dalam keadaan apapun hari ini, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Abraham tidak melihat kepada dirinya. Dia menaruh harap itu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya memberi janji itu Tuhan yang setia. Dia tidak melihat masalah. Kalau dia melihat masalah, Tuhan, aku kan udah tua, mana mungkin aku punya anak. Dia tidak melihat itu, saudara. Di akhir zaman ini anak Tuhan, bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu, jangan lemah anak-anak Tuhan. Seberat apapun masalah persoalan yang kita hadapi, tantangan ujian yang kita hadapi, dunia yang semakin tidak menentu, kesukaran, kesulitan yang semakin terus merajalela di dunia ini. Tapi kita anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita berjalan, menjalani kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang saudara harapkan. Aku maunya keluargaku baik-baik, aku maunya rumah tanggaku baik-baik, aku mau anak-anakku baik-baik, aku mau usahaku baik-baik, aku mau semuanya baik-baik. Tapi apa yang aku harapkan tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Saat ini dengar, banyak orang percaya yang seperti Sarah. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan anak bagi engkau, Sarah ketika mendengar itu dia tertawa di dalam hatinya. Oh Tuhan, mana mungkin. Seringkali kita seperti Sarah. Ketika mendengar janji Tuhan, jangan takut nak, aku menyertai engkau. Kita mentertawakan Tuhan. Mana Tuhan? Saya sudah berdoa. Mana Tuhan? Saya sudah puasa. Mana Tuhan? Seringkali kita tanya, mana Tuhan? Kau Tuhan gak tolong saya. Katanya Tuhan ajaib. Bu, saya sudah berdoa sekian tahun. Bu, saya sudah berdoa
anak-anak Tuhan. Saya belum mendapatkan jawaban, Bu. Saya sudah doa, sudah puasa. Dengar baik-baik hari ini, saudara. Kadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun saya percaya, saya berharap ketika kehidupan saya lebih baik, masa depan saya lebih baik, keluarga saya lebih baik, ekonomi saya lebih baik, bahkan penyakit saya lebih baik, sudah sembuh, saya akan tetap menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang, saudara, ketika dia belum mengalami pertolongan, jawaban dari Tuhan, banyak orang yang marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan? Kok Tuhan gak pernah tolong saya? Mana Tuhan? Kok Tuhan gak pernah membela saya? Mana Tuhan? Kok rumah tangga saya seperti ini? Katanya Tuhan membuat mujizat. Mana Tuhan? Sampai hari ini saya susah dan susah. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Hari ini bangkitkan iman saudara. Taruh pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kuatkan iman kita. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Yuk katakan kiri kananmu, pengharapanmu pada Tuhan Yesus tidak akan Tuhan kecewakan. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, sempurnakanlah iman pengharapan kita itu kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita menaruh iman pengharapan di dalam Yesus, itu tidak pernah sia-sia. Siapa yang percaya, angkat tangannya buat Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, pengharapanku tidak akan sia-sia di dalam Engkau. Apa yang aku harapkan terjadi dalam hidupku. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara, hari ini kita mau introspeksi diri kita. Kita mau menyadari, seringkali saya katakan tadi, kita kecewa, marah sama Tuhan, mengeluarkan kata-kata persungutan, ngomel, keluh kesah. Hari ini dengar baik-baik saudara. Kita cabut perkataan itu di dalam mulut kita. Kita cabut keluh kesah di dalam mulut kita. Ada amin? Berani cabut? Siapa yang suka ngomel di sini? Ketika doa aja belum, Tuhan udah sekian tahun saya berdoa, saya sudah melakukan ini, kok Tuhan gak jawab. Angkat keluh kesah kita. Hari ini kita buang dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan, kalau selama ini aku selalu ngomel dan mengeluh. Cabut perkataan di dalam mulut kita. Amin. Keluarkan ucapan yang baik dalam mulut kita. Profetik saya bilang. Ucapkan hal-hal yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Belajar anak-anak Tuhan. Keluarkan ucapan keluh kesah kita ini. Kita stop mulai hari ini. Karena saya percaya ketika kita berjalan dengan ucapan yang baik, maka perjalanan hidup kita pasti akan bahagia. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sebab itu anak-anak Tuhan di sini, mari tarik perkataan saudara yang selama ini mengeluh, keluh kesah sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan. Berkata, Tuhan, mana kok Tuhan gak tolong saya? Yuk kita tarik. Tuhan, aku tarik perkataanku. Aku percaya. Dan aku mau belajar memperkatakan yang baik di dalam mulutku. Perkataan yang positif. Perkataan yang membangkitkan iman. Dengar baik-baik saudara. Ketika saya buat firman ini, ada satu hal yang saya dapat pelajari. Ketika Tuhan ingatkan, nak, ketika engkau memperkatakan yang positif, memperkatakan hal-hal yang baik, disitulah engkau sedang membangkitkan imanmu. Amin. Kalau engkau mengeluh, keluh kesah, Tuhan kok aku sakit, kenapa ya aku gak sembuh-sembuh? Berdoa sudah, ke dokter sudah, tapi penyakitku semakin parah Tuhan. Dengar baik-baik. Hari ini saudara, bangkitkan iman kita. Jangan lihat realita kenyataan. Jangan melihat realita di dalam hidup kita. Jangan lihat realita yang ada di depan mata kita, sekalipun kita mengalami tidak baik. Tapi saya percaya, saudara dan saya di tempat ini, oh haleluya, siapa yang berani ikutin saya? Siapa yang berani mau ikutin saya? Angkat tangannya. Yang angkat tangan. 1, siapa berani mau ikutin saya? 2, semuanya.
Dengarkan baik-baik. Perkatakan dengan iman. Ini yang Tuhan tuntun. Saya tetap berkata saya akan ditolong Tuhan sekalipun saya belum melihat pertolongan. Yuk, 1, 2, 3. Saya tetap berkata saya akan ditolong Tuhan walaupun saya belum melihat, belum ditolong. Amin. Jangan amin di sini, di rumah ngomel lagi, keluh kesah lagi. Aduh. Yang kedua, saya akan mengalami pemulihan dan saya akan mengalami kesembuhan. Siapa yang mau? Haleluya, haleluya. Saya senang saudara. Tapi saya mau memperkatakannya dengan iman, bukan jadi mengikuti Bulani. Ya, perkatakan kalau engkau sakit, engkau berkata, saya akan mengalami pemulihan dan kesembuhan hari ini juga di dalam nama Yesus. Yuk, perkatakan. Saya akan mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sekarang. Siapa yang sakit angkat tangannya? Yang di rumah nonton live streaming, yang sakit angkat tangannya. Saya mengalami pemulihan dan kesembuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ketika sudah menghadapi beban berat, kesulitan, masalah, persoalan, aduh Tuhan saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi hari ini saya mau berkata, saya akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Perkatakan saudara. Yuk, 1, 2, 3. Saya akan berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Siapa yang lebih berpemenang? Angkat tangannya. Katakan, aku lebih dari pemenang. Amin. Terima di dalam nama Yesus. Saudara, kita punya iman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Yesus yang besar. Seperti pujian, Yesus yang dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa. Apa saudara? Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama dengan Abraham sembah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup saudara dan saya hari ini yang percaya. Katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Oleh sebab itu ketika saudara memperkatakan ini, ketika saudara memperkatakan, siapa di sini tadi yang sakit angkat tangannya saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Angkat tangan tetap. Katakan, saya sudah sembuh, saya dipulihkan oleh kuasa bilur-bilur, kesembuhan terjadi sekarang. Dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Saudara, saat engkau memperkatakan ini, saya mau tanya, saudara sudah sembuh belum? Ketika saudara memperkatakan ini barusan bersama saya, saudara sudah sembuh belum? Saudara masih sakit gak? Siapa yang masih sakit? Angkat tangannya. Siapa yang sudah sembuh? Angkat tangannya. Ini jujur. Jangan. Puji nama Tuhan. Kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Kesembuhan terjadi bagi engkau. Luar biasa. Mari perkatakan terus, belajar perkatakan. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng saudara. Jangan orang Kristen yang lemah, entar ngeluh, entar ngeluh. Tapi mulai perkatakan yang baik, yang positif, yang membangun iman. Amin. Sebab itu hari ini dalam keadaan apapun saudara, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ketika saudara memperkatakan masalah persoalan memang belum selesai dalam hidupmu, saat ini saudara punya masalah, saudara perkatakan, Tuhan aku percaya pertolonganku adalah Engkau. Aku percaya aku lebih dari pemenang. Aku percaya aku dipulihkan, rumah tanggaku, ekonomiku dipulihkan. Saat engkau memperkatakan mungkin belum terjadi, masalah itu tetap ada. Namun dengar baik-baik saudara, saya percaya ketika engkau beriman, apa yang kau harapkan Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan kita dahsyat. Karena Tuhan kita ajaib. Tuhan kita hidup. Dia bangkit. Dia menghidupkan
hidup saudara dan saya. Orang yang percaya pada Tuhan, ada roh yang hidup di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Siapa yang percaya angkat tangannya. Oleh sebab itu gak usah takut, gak usah gentar. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, mari mulai menaruh harap iman itu kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lemah, jangan pernah goyah. Walaupun terkadang saudara, kita harus meneteskan air mata. Menghadapi masalah persoalan, kita harus menangis, kita harus meneteskan air mata. Tapi percayalah anak-anak Tuhan di tempat ini, orang yang percaya menaruh pengharapannya pada Tuhan Yesus, di balik air mata ada pemulihan. Amin. Di balik air mata ada kemenangan. Di balik air mata saudara ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ada amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekalipun saudara harus menangis, Tuhan, saya udah gak kuat Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau berharap pada Tuhan, menaruh harapanmu pada Yesus, mengangkat tangan, membawa pergumulan dalam hidupmu di bawah kaki Tuhan, saya percaya di dalam air matamu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada keajaiban terjadi dalam hidupmu. Amin. Bangkitkan iman saudara. Ketika kita terus berharap, beriman, kita mempercayakan tetap kepada Tuhan. Saya percaya saya akan tetap baik-baik, karena saya percaya janji Tuhan pada Abraham, janji Tuhan pada saudara pun hari ini akan Tuhan genapi. Amin. Hari ini saudara akan mengalami apa yang kau harapkan, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Begitupun saudara, dan saya percaya janji Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dan kita akan mengalami terus janji Tuhan. Kita mau berkatakan hari ini, mungkin kau dalam kondisi ekonomimu, masalah persoalan pergumulan dalam hidupmu. Hari ini yuk bersama dengan saya kita mau berkatakan dengan iman. Bangkitkan iman kita. Tahun depan saya diberkati Tuhan. Yuk sama-sama katakan yuk. Tahun depan saya diberkati Tuhan. Tahun depan saya menjadi lebih baik. Tahun depan keluarga saya pulih. Tahun depan ekonomi saya lebih baik, semakin baik. Usaha saya semakin diberkati Tuhan. Keluargaku semakin baik. Tahun depan hidupku akan semakin baik. Ada amin saudara. Ketika engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan nyatakan dengan iman. Amin. Karena Tuhan berdiri di atas iman saudara. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan akan genapi di dalam hidupmu? Seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan akan genapi yang kau perkatakan hari ini terjadi dalam hidupmu? Angkat tangannya. Tahun depan aku mengalami berkat Tuhan. Usahaku, ekonomiku, semuanya diberkati Tuhan. Saya percaya. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Saya melihat iman saudara di tempat ini. Nanti tahun depan akan banyak kesaksian. Tinggalkan tahun 2021. Dengan apa saudara? Dengan hidup berkemenangan bersama Yesus. Amin. Teruslah belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup. Baca firman Tuhan. Satu hari, satu pasang boleh. Atau satu hari, satu ayat boleh. Tapi bukan hanya baca. Kita mau renungkan firman Tuhan dan kita mau lakukan. Karena kekuatan kita hanya firman Tuhan. Sekali lagi, seringkali saya bertanya di tempat ini, seberapa banyak yang suka baca firman Tuhan? Wow, dahsyat. Seberapa banyak yang gak suka baca firman Tuhan? Lebih banyak yang suka banyak atau yang tidak suka banyak? Yang jarang, yang gak suka. Gak apa-apa saudara, tapi hari ini ada komitmen. Tuhan, saya mau baca firman, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup. Bagaimana saudara mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidupmu kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan? Amin. Amin saudara. Siap? Nanti tahun depan 2022 saya mau ajak PR buat saudara, dipimpin Pak Sanjaya. Pak Sanjaya siap ya? Di grup buat firman, yuk baca ini. Kita sharing firman. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau belajar taruh pengharapan kita itu hanya pada Tuhan. Maka saudara, ketika saudara tidak punya pengharapan, dengan baik-baik, ketika saudara tidak punya pengharapan, maka tidak ada iman di dalam hidupmu. Hati-hati. Ketika kita kehilangan pengharapan, tidak punya pengharapan, kita akan kehilangan iman pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari jangan pernah ragu-ragu. Ada amin? Karena orang yang ragu-ragu, wow, siapa yang baca di grup? Ketika Tuhan katakan, nak, sampaikan pada umatku, jangan pernah ragu-ragu. Karena ketika ada keraguan di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dalam iman pengiringanmu pada Tuhan, itu akan memperlambat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Hati-hati. Jadi jangan pernah ada ragu-ragu. Kuatkan iman kita di hari-hari akhir zaman ini. Kita harus menguatkan iman kita. Tetap menaruh pengharapan pada Tuhan. Buang segala keraguan. Yang tadi pertama, buang apa tadi saudara? Kata-kata ya keluh kesah. Kita cabut, kita buang. Jangan diomongin lagi ya. Mulai hari ini kita sudah dengar firman, gak usah diomongin lagi. Tapi kita memberikan dasar yang kuat di dalam iman. Kita berkatakan firman. Yang kedua, mari ketika jangan ada keraguan dalam hidup kita. Ketika kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita percaya kita akan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, taruhlah terus iman pengharapanmu pada Tuhan. Karena ketika kita menaruh pengharapan pada Tuhan, disitulah iman kita bekerja. Yuk sama-sama katakan, ketika aku menaruh pengharapan pada Tuhan, disitulah imanku bekerja. Yuk 1, 2, 3, supaya ingat. Ketika aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, disitulah iman aku bekerja. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iman kita bekerja. Tuhan akan nyatakan janjinya bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan apapun pergumulanmu hari ini. Tuhan yang sanggup berikan jalan keluar, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari hari ini saudara mau menguatkan iman kita. Jangan lemah, jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi. Seberapa banyak, angkat tangannya saudara. Kalau saudara percaya, kalau hidupmu hari ini Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Dengan iman, mari anak-anak Tuhan, sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Percaya apapun pergumulanmu hari ini, jangan lihat kondisi keadaan kita hari ini, tapi pandang, lihat Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun masalahmu, yuk angkat tanganmu, bawa di bawah kaki Tuhan. Saya mengundang para singer, para imam, silakan maju ke depan. Mari siapkan hati kita. Firman Tuhan sudah saudara dengar. Haleluya. Salibnya. Saya mengundang imam, para imam perjamuan kudus, Bapak Sanjaya, Penatua Sanjaya dan Evangelis Timo untuk maju ke depan. Kita akan pujian salibnya. Saudara tundukkan kepalamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau menguatkan iman kami di dalam Engkau. Ampuni kami Yesus. Sering kami keluh kesah, bersungut-sungut, kecewa, marah kepada Engkau Tuhan.
Seringkali kami menyalahkan Engkau. Kami cabut kata-kata itu di dalam mulut kami. Seringkali kami bersungut-sungut Tuhan. Kami cabut kata-kata itu di dalam mulut kami. Kami mau memperkatakan yang baik, yang benar, Tuhan, yang positif. Memperkatakan ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhan, apapun masalah, persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini, maupun yang di rumah-rumah Tuhan, aku percaya malam hari ini ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, bahkan ada berkat yang Allah nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami, jamah kami, kuduskan kami, tahirkan kami. Kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu. Kami yang melayani perjamuan kudus Tuhan, kami minta kuduskan kami, tahirkan kami. Kami minta perkenan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, agar kami layak Tuhan untuk melayani. Sekali lagi Bapa, basuh kami oleh kuasa darah Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan sudah mengubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya malam hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan, kemenangan, pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan kekal yang Tuhan berikan.
Saya mendapatkan di dalam Amsal 10 ayat 28. Pengharapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang baik, orang fasik akan menjadi sia-sia. Ini sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi pengharapan orang benar akan menjadi sukacita. Puji nama Tuhan. Mari taruh pengharapan terus di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara persiapkan. Mari kita terus masih angkat salibnya. Salibnya. Yang karena begitu besar kasih-Nya kepadaku, sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk aku. Aku percaya di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur Tuhan Yesus, yang Alkitab berkata ada kuasa kesembuhan dan pemulihan. Aku terima di dalam nama Yesus. Aku percaya, aku sudah menerimanya, dan aku akan memakannya. Mari saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukannya saudara pegang adalah tubuh Yesus? Amen. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat, inilah darah Kristus, lebih tinggi dari atas kepalamu dengan iman. Mari ikuti saya kembali. Inilah darah Kristus, darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk aku. Di dalamnya ada kuasa yang melindungi dan meluputkan aku dan keluargaku. Aku percaya, aku menerima Tuhan Yesus. Aku menerima kuasa darah Kristus, dan aku akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Kristus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni segala dosa-dosa kami.
sampai dengan iman. Bukan minyak yang menyembuhkan, tapi kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh bahasa kita, kami bersyukur. Mahaya nama kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan dalam nama Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Segala banyak keajaiban kami sudah terima, mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang percaya mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua diberkati dengan perjamuan kudus serta pengurapan. Kita diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan memberkati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Silakan kepada petugas kolektan, kami terima.
Bunda. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, sebelum kita masuk doa syafaat, kami sebagai wakil dari Ibu Gembala dan Sidang Jemaat di tempat ini mengucapkan selamat datang bagi jiwa baru, yaitu Bapak Jose dan juga Bapak Oscar yang baru kembali muncul di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengundang untuk ibadah-ibadah di minggu-minggu berikutnya. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman. Ada pengumuman di sini, ada ibadah doa dilaksanakan setiap hari kecuali Selasa dan Minggu, bertempat di sekretariat Gang Ajib pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Selasa, ibadah doa puasa dilaksanakan di sekretariat Gang Ajib pukul 1 siang. Dan juga ibadah Minggu dilaksanakan di Gereja Indorasa di tempat ini. Untuk nama-nama petugas minggu depan akan menyusul. Ibadah perayaan Natal GKKI Penabur Benih akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu minggu depan ya, pukul 5 di tempat ini, tanggal 12 Desember 2021. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Demikian, sebelum kita mengakhiri, saya mengundang Bapak Timotius untuk berdoa syafaat. Dan jangan lupa Pak Timo, tolong doakan untuk Semeru dan daerah Lumajang yang sidang jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Karena Engkau sayang kepada kami, Engkau mau kami semua diangkat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berikan kekuatan, ampuni setiap kelemahan kami, kekurangan kami. Biarlah kami menjadi umat yang layak untuk menerima yang Tuhan janjikan kepada kami Bapa. Terima kasih, tanamkan benih firman Tuhan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Apapun yang terjadi di bangsa kami yakin Tuhan punya rencana yang indah Tuhan. Yang terjadi Tuhan di Gunung Semeru Tuhan, di Lumajang, orang-orang yang terkena musibah Bapa, yang kehilangan rumahnya, kehilangan segala-galanya, khususnya umat Tuhan, berikan kekuatan yang baru Bapa. Biar Engkau yang memberikan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, Indonesia akan mengalami penuaian besar-besaran Bapa. Banyak terjadi pertobatan besar-besaran Tuhan. Banyak yang memuliakan, menyembah Engkau. Engkau lah Raja di atas segala raja Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau yang melawat bangsa kami. Biar bangsa kami ada shalom, ada damai sejahtera Bapa. Terima kasih, kami serahkan presiden kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, kesehatan kepada presiden kami dan wakilnya Bapa. Ada orang-orang yang ingin memecah belah, yang mengadu domba Tuhan. Engkau yang membelanya Tuhan. Engkau yang menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, memberikan keamanan, perlindungan untuk bangsa kami Bapa. Kami serahkan presiden kami. Kami yakin pasukan malaikat menjaga, melindungi presiden kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan bangsa kami, terlebih kota kami Tuhan. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kesejahteraan kota, ada kesejahteraan bagi kami. Biar Tuhan Kau sadarkan setiap para hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, untuk terus menerus Tuhan berdoa untuk bangsa, untuk kota ini Tuhan. Biar ada keunitian, ada kesatuan hati terjadi Bapa. Bergandeng tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan Bapa. Kami berdoa Tuhan di bulan-bulan Desember ini Tuhan, umat Tuhan di Indonesia Tuhan mengadakan Natal Tuhan. Kami rindu Kau berikan keamanan, berikan pelindungan yang daripada Engkau Tuhan. Jauhkan setiap bibit penyakit Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang bukan daripada
Tuhan, biar kami tolak setiap virus-virus yang menyerang setiap anak-anak Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Anak-anak kami, anak-anak Tuhan, sehat Tuhan, karena Engkau yang menyucikan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih khususnya Tuhan, umat Tuhan, penabur benih Tuhan. Kalau minggu depan akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Biar Tuhan berikan gaya tubuh yang kuat yang daripada Engkau, bungkus dengan kuasa di tempat yang mati Bapa. Kami yakin umat penabur benih sehat Tuhan, kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menghadapi sakit Tuhan. Biar Kau jamah Tuhan, sakit apapun, kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, menyembuhkan Bapa. Sakit apapun, biar kuasa-Mu bekerja Bapa. Saat ini mungkin jemaat mengalami kelemahan Tuhan di dalam khususnya ekonomi Tuhan, karena harga barang Tuhan semakin naik. Tapi kami yakin anak Tuhan tidak pernah meminta-minta Tuhan. Engkau akan adakan perbedaan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu yang Kau janjikan kepada Abraham. Kami akan menerimanya Tuhan. Kami bukan menjadi ekor Tuhan, tapi kepala, bukan turun, tapi kami naik Tuhan. Kami yakin juga berkat bangsa-bangsa akan kami alami. Berkat orang-orang fasik kami akan alami Bapa. Yang dirampas oleh iblis, kami yakin iblis akan mengembalikan kepada kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar jemaat penabur benih Tuhan menjelang kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Biar ada hubungan yang intim Tuhan. Terima kasih Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Oh, kalau kami tadi sudah memberikan persembahan Tuhan, biar Tuhan Kau yang membalaskan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, nyatakan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mendengar saat ini Tuhan, di online yang sakit Bapa, yang di rumah sakit. Biar dengan kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan Bapa. Terima kasih. Saat ini kita arahkan tangan kita kepada gembala kita. Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Rani bersama Papi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada gembala kami. Berikan pengurapan yang lebih lagi, rahasia firman yang selalu untuk menuntun jemaat-Mu Tuhan. Semakin hari semakin peka, semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari mencintai Engkau Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang menjadi doa-doanya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, harapannya Tuhan. Biar Kau nyatakan, berkati gembala kami. Engkau tahu ketulusan gembala kami, kesetiaannya Tuhan. Terus menerus Tuhan mendoakan malam Tuhan. Gembala kami mendoakan jemaat di tempat ini Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Biar Kau yang membalas berlipat kali ganda Bapa. Apa yang menjadi doa-doanya pengorbanan gembala kami Bapa. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Berkati Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sebentar umat-Mu kami semua akan pulang Bapa. Kami mohon penjagaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan dari mala bahaya Tuhan. Kami mohon Kau kirimkan pasukan malaikat menjagai kami, melindungi kami Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, keajaiban, kebaikan, kami berterima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau.
Engkau, boleh selalu menyenangkan hatimu. Pada malam hari ini kami mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini, bahkan di rumah-rumah. Berkat Allah Bapa turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucumu, suami istrimu diberkati Tuhan, sekolahmu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana anak-anak-Mu Tuhan menerima berkat kesehatan, kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan, perlindungan nyata ajaib sempurna membungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hingga virus-virus sakit penyakit tidak dapat menyentuh tubuh anak-anak-Mu, sebab tubuh anak-Mu adalah bait kudus-Mu, bait kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami mengucap syukur Bapa atas berkat anugerah, kemurahan, kebaikan yang Bapa nyatakan pada saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Ya Tuhan, amin. Aku yakin Tuhan memberkati kami dengan limpah-limpah. Kami terima berkat Allah Bapa surgawi di dalam nama Tuhan. Tuhan yang memperluas daerah ekonomi kami, pelayanan kami. Perluas Tuhan, supaya damai sejahtera sukacita. Kami sangat yakin Tuhan, terima kasih. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, selalu menundungi anak-anak-Mu. Bapa melindungi daripada malapetaka, sakit penyakit, bahkan kuasa yang dari Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sehingga ketakutan tidak menimpa aku ya Tuhan. Sehingga kecemasan tidak menimpa. Yes Lord. Amin. Sehingga kecemasan tidak menimpa aku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.